Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall la ulaika humul ghafilun. Sadaqallah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat merekam ceramah yang berjudul hati dan menjaganya, cara menjaganya, memelihara hati dan cara menjaga hati. Islam mengajarkan kepada kita bahwa hati adalah bagian terpenting dari inti manusia, karena hati akan dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama ruhnya. Sehingga banyak sekali ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi berbicara tentang hati. Namun sebelumnya kita lihat dulu gambaran hati kita. Hati itu penting karena dia tempat terbitnya niat dari seluruh perbuatan, ucapan, bahkan tingkah laku manusia. Hati pula yang membuat amal manusia makbul atau tidak di sisi Allah. Hati manusia juga yang menggambarkan tentang hakikat dirinya, apakah dia manusia atau tidak. Hati juga merupakan pusat niat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ketika Nabi pada saat menghadirkan sahabat akan berhijrah, justru Nabi mengajarkan tentang bagaimana niat. Sehingga terkenal hadisnya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan manusia sahnya tergantung pada niat. Hati pula yang membuat manusia merasa dekat dengan Allah, atau hati juga yang merasa jauh dari manusia. Oleh karena itu, menjaga hati adalah tugas berat bagi setiap orang-orang mukmin. Karena ketika kita menyebut jihadun nafs, jihad melawat diri sendiri, itu hakikatnya adalah jihad untuk memperbaiki hati, untuk membuat hati berjalan pada tempatnya. Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang yang hatinya sudah bersih dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman wa ja'ala qalbahu salima wa lisanahu shadika wa nafsahu mutmainnah wa khaliqatahu mustaqimatan wa udhunahu mustami'atan wa ainahu nadhiratan bil ibrah.
Sungguh berbahagia orang yang telah membuat hatinya bersih. Hatinya bersih, hatinya suci, hatinya tulus. Karena dengan hati bersih yang tulus itu yang akan membuat dirinya tenang. Wa ja'ala qalbahu salima. Akan membuat hatinya senantiasa bersih serta selamat. Wa nafsahu mutmainnah. Pribadinya, jiwanya akan menjadi manusia tenang, manusia yang berpikir jernih, berpikir bersih. Kemudian tabiat dan perangainya, dia adalah manusia lurus, bisa dipercayai. Kemudian kalau orang memberikan dia pengajaran, dia dengar dengan bagus, dengan tekun. Dan pikiran-pikirannya banyak menjadi motivasi bagi orang lain untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Saudara sekalian, Islam mengajarkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada Allah, bahkan bermohon kepada Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Disebutkan di sana bahwa Nabi Ibrahim mohon kepada Allah agar bapaknya diampuni. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah bapakku karena sungguh bapakku adalah manusia sesat. Wahai Rabbku, janganlah engkau menghina aku di saat-saat hari kebangkitan, di saat manusia dikumpulkan di mahsyar. Lalu Allah menjawab Nabi Ibrahim, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat, kecuali orang yang datang pulang kepada Allah membawa hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang senantiasa keimanannya dijaga, ketauhidannya dipelihara, ketulusan dan keikhlasannya senantiasa dia perjuangkan di dalam hidup. Sebab tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, maka hati manusia sulit akan menjadi bersih. Sulit hati akan menjadi mutmainnah. Hanya hati-hati yang selamat saja, hati yang salim saja, yang akan dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa kesayangannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Wahai manusia-manusia yang mutmainnah, diri-diri yang mutmainnah, kembalilah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dahulu. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai pribadi-pribadi yang mutmainnah, yang tenang, yang tenteram, yang damai. Ya, ini saatnya, ini waktunya kamu kembali kepadaku, karena kamu datang dariku dulu. Ya, dan kamu masuk dalam golongan hamba-hambaku yang terpilih, dan nanti kamu akan masuk dalam surga karunia dan kenikmatanku. Begitu agung penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang hatinya salim, yang hatinya bersih. Bahkan di dalam Quran juga disebutkan bahwa penghuni neraka, kayu bakar neraka itu terdiri dari jin dan manusia. Sebagaimana dalam pembukaan saya baca tadi, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, sesungguhnya kayu bakar dari api neraka jahanam adalah jin dan manusia. Manusia yang diberi hati tidak dimanfaatkan dengan baik untuk memahami keagungan kebesaran Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk ma'rifah kepada Allah. Kemudian diberi pendengaran juga tidak bermakna sama sekali untuk dirinya. Kemudian tidak bermanfaat, diberi penglihatan dan lain sebagainya. Bahkan mereka disebut lebih sesat dari binatang ternak. Oleh karena itu, saudara sekalian, hidup ini apapun persoalan kita, bagaimanapun keadaan kita harus berikhtiar bersungguh-sungguh
nanti Allah marah, nanti Allah murka ketika kita pulang kepadanya tidak membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Oleh karena itu, untuk memahami itu lebih luas lagi, coba kita lihat beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang menyebutkan betapa penting kita menjaga hati ini. Umpamanya bisa kita lihat inna fil insani mughatan idza salimat wasahhat salima sairul jasadi wasahhat wa idza saqimat sairul jasadi wa pasada ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu selamat dan sehat, maka selamatlah, sehatlah manusia seluruhnya. Kalau daging itu sakit, maka sakitlah manusia. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Betapa besar ya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita semua. Nah, kalau kita lihat dari sini dalam hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membagi hati dalam 4 macam hati itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qulubu arba'atun." Hati itu ada 4. Ya, yang pertama adalah kalbun ujrida fihi mislus siraj wa hiya qalbun mu'min. Yang pertama adalah hati yang jernih dan bersih. Di dalamnya ada nur, ada cahaya bagaikan lentera. Ini hati orang beriman. Hati orang beriman itu adalah hati yang di dalamnya ada keagungan asma Allah. Ada bermukim sekian banyak kebajikan, ketulusan, keikhlasan. Di dalam hatinya berkumpul berbagai macam makrifah, pengetahuan. Di dalam hatinya berkumpul berbagai macam kalimat-kalimat thayyibah di dalam hatinya. Walhasil seluruh hati kaum orang-orang beriman ini diibarat bagaikan istana Tuhan, bagaikan rumah Tuhan. Bahkan sampai ada hadis mengatakan kalbun mu'minun baitullah. Hati orang mukmin bagaikan rumah Allah. Karena hanya hati orang mukmin saja yang selalu berzikir, selalu bertafakur dan selalu menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar dan berusaha untuk senantiasa hatinya tidak luput mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu dan tolonglah aku agar aku menjadi manusia yang terus berzikir kepadamu. Bantu dan tolonglah aku agar aku menjadi manusia yang tetap syukur kepadamu. Bantu dan tolonglah aku agar aku menjadi manusia yang hari demi hari ketaatan dan ibadatku lebih sempurna di sisimu. Hadirin sekalian, dari ini semua kita bisa belajar tentang hati, betapa agungnya hati orang mukmin ini. Sehingga Allah mensifati hati mukmin ini ya dengan sifatnya adalah nur. Di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ar, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yukadu min syajarah mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala garbiyah. Yakadu zaituha yudi walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dialah sumber segala macam cahaya di seluruh alam semesta, di bumi dan di langit. Bahkan di dalam hati manusia, cahaya yang dirahmati oleh Allah ke dalam hati kita semua. Cahaya itu adalah cahaya yang berlapis-lapis. Begitu indah Allah mensifati cahayanya, sifatnya ke dalam hati orang-orang mukmin.
orang-orang mukmin adalah orang yang hatinya jernih, hatinya bersih, di dalamnya ada nur, di dalamnya ada miskat, di dalamnya ada lentera, kemudian cahaya yang menerangi kehidupannya. Kemudian yang kedua ada hati orang-orang yang tertutup. Ya, ini hatinya orang-orang kafir. Rasulullah SAW menyebutkan adalah wa qalbun uglifa marbutun. Ya, kemudian ala gilapihi wahia kalbun kafir. Hati yang kedua ini adalah hati yang tertutup dan terikat. Ya, sudah ditutup lalu diikat. Ya, tidak mendapatkan cahaya dari sisi apapun. Tidak mendapatkan cahaya dari sisi pun dan dari sisi manapun. Karena terikat. Memang dia secara lahir ya dia punya hati, dia punya mata, punya telinga. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan bahasa summum bukmun umyum fahum la yaqilun la yarjiun la yatakallamun. Mereka buta, tuli, bisu sehingga mereka tidak memahami. Karena apa? Karena hatinya tertutup, kemudian hatinya terikat. Ini hatinya orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah wa qalbun mangkus. Hati yang ketiga ini adalah hati orang-orang munafik. Ya. Wa qalbun mangkusun wa hiya qalbun munafik atau nifak. Nah, hati mereka ini disebut dengan hati yang terbalik. Ya, tadi tertutup, sekarang terbalik. Mengapa? Karena terbalik, hatinya sudah mengetahui kebenaran, tetapi dia ingkari kebenaran itu lagi. Nah, ini hati orang munafik. Sehingga dalam Al-Quran surat Munafikun dikatakan, Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja wahai Muhammad, kamu mohonkan ampun atau tidak kamu mohonkan ampun untuk orang-orang munafik, maka selama-lamanya Allah tidak akan mengampuni. Kemudian hati yang keempat adalah wa qalbun musaffahun, ya, wa hiya qalbun fi iman wa nifaq. Adalah hati yang lebar, hati yang terbuka, yaitu hati yang di dalamnya ada iman dan di dalamnya ada kekafiran. Tergantung suplainya, demand suplainya. Ya. Kalau di dalam kehidupan dia ini informasi dia terima dari sumber yang benar, yang baik, maka iman hatinya akan kuat, menjadi keimanannya luar biasa. Tetapi suplai yang masuk ke dalam hatinya, susupan yang masuk ke dalam hatinya yang tidak baik, tidak benar, maka kekafiran itu akan terus berkembang di dalam hatinya. Nah, orang yang mendapat informasi bagus, pengetahuan bagus, ya, ke dalam hatinya, hati yang terbuka tadi ini, hati yang melebar ini, hati yang melebar itu diibarat bunga bakung. Itu indah dan bagus, semerbak. Nah, sedangkan hati yang nifak ini, suplainya tidak bagus, itu diibarat luka, kemudian ada darah, ada nanah bercampur dan busuk. Nah, itulah akhir dari hati yang keempat, tergantung kepada isi informasi yang datang ke dalam hatinya. Saudara sekalian, masih banyak hadis yang berbicara tentang hati ini. Karena apa? Hati itu ya adalah jenderalnya di dalam tubuh manusia. Hati yang akan menggerakkan kaki, tangan, penglihatan, pendengaran, ya, bahkan niat. Itu hati. Oleh karena itu, ikhtiar usaha kita sebagai orang beriman tetap menjaga stabilitas hati dengan senantiasa pertama memelihara keimanan ini dengan sebaik-baiknya, pahami Allah dalam bentuk rububiyah, dalam bentuk uluhiyah, dalam asma dan sifat. Kita tauhidi Allah dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita pelihara hati ini dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
sembari kita juga mengaji, ya mendapatkan informasi, pengetahuan ya dari sumber-sumber yang asli dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak cara-cara lain. Selanjutnya, hati kita dibicarakan lagi oleh Al-Quranul Karim maupun oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita dapatkan dalam hadis Turmuzi dalam musnadnya, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta itu, kemudian Allah membandingkan dalam penglihatan malaikat ini dengan kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini. Ya, misalnya dalam hadis yang berbunyi, lamma khalaqallahul arda ju'ilat tumidu wa tatakaffa'u fa arsaha bil jibal fastaqarrat. Yang artinya dahulu pada saat dunia ini diciptakan Allah, kemudian bumi tempat kita tinggal ini miring-miring, sehingga malaikat bertanya kepada Allah, apakah mungkin dunia yang miring ini akan bisa hidup manusia di atasnya? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'arsaha bil jibal fastaqarrat. Kemudian Allah mendatangkan gunung, kemudian gunung ditancapkan, kemudian dunia ini menjadi diam. Makanya banyak di dalam Quran, gunung itu adalah pasaknya, pakunya dunia ini. Pada kasus seperti itu, malaikat ya melihat keadaan yang hebat dari gunung itu, maka dia menjadi takjub lalu bertanya kepada Allah. Ya, qalu ya Rabbuna fahal khalaqta halkan asyadda minal jibal? Qala na'am al-hadid. Qalu fahal khalaqta halkan asyadda minal hadid? Qala na'am an-nar. Qalu fahal khalaqta halkan asyadda minan nar? Qala na'am al-ma. Qalu fahal khalaqta halkan asyadda minal ma? Qala ar-rih. Qalu fahal khalaqta halkan asyadda minar rih? Qala na'am ibnu adama idza tasaddaqa sadaqatan biyamini fa ahfa an shimali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada malaikat tentang kekuatan masing-masing makhluk yang diciptakan itu. Dimulai dari gunung. Ketika gunung ditancapkan di permukaan bumi ini, malaikat semakin heran betapa dahsyat dan hebatnya gunung ini. Lalu malaikat bertanya, ada yang lebih kuat dari gunung ya Allah? Lalu Allah menjawab, apa katanya Allah? Benar, ada, yaitu besi. Lalu besi diperlihatkan kekuatannya oleh Allah, bisa menghancur dan merobohkan gunung. Lalu semakin takjub dan ingin tahu malaikat. Malaikat bertanya lagi, ada lebih hebat dari besi ya Allah? Ada, api. Diperintahkan api oleh Allah untuk membakar sampai mencair besi. Lalu dia takjub bertanya lagi, ada lebih hebat dari api ya Allah? Ada. Apa ya Allah? Allah mengatakan air. Seperti itu. Dan seterusnya, apalagi ya Allah? Angin. Begitu angin datang, maka air semua kering di muka bumi ini. Lalu terakhir mereka bertanya, ada lebih dahsyat dari angin ya Allah? Ada, katanya Allah. Siapa? Ibnu Adamah idza tasaddaqa sadaqatan biyamini fa an shimali. Ternyata bahwa kekuatan alam semesta ini, sentralnya, ya driving force-nya itu terletak pada kalbin salim, pada hati mukmin yang tulus, mukmin yang ikhlas. Mukmin yang tulus dan ikhlas bisa mengendalikan alam semesta ini, bisa mengatur alam semesta ini, bisa mengatur kehidupan ini. Itulah dahsyatnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjadi manusia besar, manusia agung, dan manusia mulia. Dan juga manusia kalau tidak berhati-hati juga punya potensi besar untuk menjadi manusia durhaka dan melawan Tuhan, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Makanya Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami
ke dalam dada manusia. Potensi untuk menjadi manusia takwa, hebat dan luar biasa. Dan di dalam diri manusia juga potensinya untuk menjadi manusia ingkar kafir dan mengaku diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Itu semua bisa terjadi pada setiap orang, terutama orang yang memilih sifat hati tadi itu, kalbun musaffahun itu. Nah, kemudian di samping itu kita juga perlu memperhatikan beberapa hal dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, ikhtiar kita manusia pasti memiliki batas akhir. Kekuatan manusia juga memiliki batas akhir. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ya, kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya roh kita atau hati kita ini standarnya adalah standar yang sudah baku, sudah sama. Semua roh manusia diciptakan Allah dalam keadaan sama, dalam keadaan beriman semua. Ya, roh ini diibarat mutiara yang sangat murni. Kemudian mutiara ini dilempar ke rahim ibu kita masing-masing. Ya, dari rahim ibulah roh ini akan berkembang dalam kehidupan dunia ini. Maka Allah mengingatkan kepada orang tua, kepada kita, kepada kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, ya, pandangan hidup, falsafah hidup, semua akan mempengaruhi, ya, kebersihan ruh tadi itu. Sehingga dalam hadis kita temui, ya, kullu mauludin illa yuladu alal fitrah hatta yubayyin anhu lisanuh. Yang kedua, kullu maulin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani o yunasfirani o yumajjisani. Semua itu adalah mempengaruhi, mendidik, memberi susupan ke dalam jiwa roh anak ini, sangat bergantung kepada lingkungan atau bi'ah di mana anak ini hidup. Tetapi itu tidak mutlak, ya. Seperti itu. Kita bisa belajar dari contoh saja di dalam surat Tahrim itu. Bagaimana satu gambaran Allah menyebutkan tentang keagungan dan kekuasaannya ketika berbicara tentang istri Nabi Nuh dan anaknya, kemudian istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaina min ibadina shalihaini fahanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Kita cukup membayangkan betapa besarnya, betapa tajuknya, ya, seorang rasul, seorang nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam. Mereka adalah wali-wali Allah, nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Mereka orang maksum, mereka orang bersih, tidak memiliki dosa dan kesalahan. Dan mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang terpandang. Dan taatnya tidak diragukan lagi. Tetapi dari sulbi mereka lahir anak yang durhaka, anak yang ingkar, anak yang lain dari harapan orang tuanya. Bahkan mereka mati tenggelam di dalam banjir alam semesta dahulu. Ya, demikian juga istri-istri Nabi Lut alaihissalam. Pada saat ketika mereka di akhirat nanti melihat istrinya digiring ke dalam neraka, mereka tidak punya kekuatan apapun. Ini apa? Menunjukkan kepada kita pelajaran, ya, betapa besar keagungan, kekuasaan Allah, agar kita tidak mentang-mentang menganggap diri kita lebih cerdas, lebih pintar, lebih baik, bahkan lebih suci dari orang lain. Ini adalah awal kehancuran seseorang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengobati itu? Ingat surat An-Najmi ayat 31. Di akhirnya Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan menganggap dirimu suci, bersih, sempurna dari orang lain. Karena Allah Maha tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian maka kita menjadi yakin, menjadi tawaddu, rendah hati, ya,
bahwa apa yang menurut manusia itu semua sudah dikerjakan dengan bagus, tapi pasti akhirnya akan kembali kepada apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita bisa memperhatikan ayat selanjutnya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibnili indaka bainat bil jannati wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Cukup saudara bayangkan ya, seorang anak Musa alaihissalam, seorang istri ya, yang di lingkungan orang bukan sekedar kafir, tapi dia menganggap dirinya Tuhan yang lebih besar dari Tuhan yang dipercaya oleh Musa alaihissalam ya. Tetapi kita tidak pernah bayangkan bahwa ada wanita hidup di tengah orang kafir yang menganggap dirinya Tuhan, dia menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah menunjukkan kepada kita, hai agar kamu semua, betapapun dunia kamu jelajah, betapapun kamu menganggap diri pintar dan berkuasa, ingat ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Itulah yang disebut oleh Al-Quran, fa'alul lima yurid. Allah berbuat menurut kehendak dan keinginannya. Barangkali inilah sekelumit tentang hati yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Belajarlah sebanyak-banyaknya, belajarlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang kau miliki, agar kamu kembali atau di mana saja tempat kamu berada, jadilah orang-orang yang menurut Islam ya menjadi sirajul munir, menjadi lampu penerang ya, untuk menjadi muslim yang ideal, muslim yang dapat dipanuti, dicontohi dan diteladani oleh orang lain. Tunjukkan bahwa Anda ini adalah penabur rahmah, ya, adalah kemaslahatan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada anak-anak sekalian untuk dapat menjadi ilmuwan yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.